Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep pendidikan dalam Islam. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Sidana Gracia Syafika, NIM 225, yang kedua Ahmad Furqoni, NIM 206, yang ketiga M. Nizar Amrullah, NIM 194. Mengenai materi yang pertama, 1. Definisi kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan dikenal dengan nama al-milikiyah. Al-milikiyah secara etimologi berarti kepemilikan. Al-milikiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dan pengertian lain al-milik adalah pemilikan atas sesuatu atau al-mal atau harta benda dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan, di antaranya yang dikemukakan oleh ulama tentang kepemilikan fiqh antara lain seperti definisi Muhammad Mustafa Al-Syalabi adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemilikannya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syarak. Sedangkan definisi yang diungkapkan oleh ulama Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Zarqa tentang kepemilikan, yaitu sama-sama menekankan hal dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya, kecuali terdapat halangan hukum tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, merupakan hukum syar'i yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan atau utility tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Yang kedua ada kepemilikan umum, merupakan izin al-syar'i kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda yang telah dinyatakan oleh al-syari sebagai benda-benda yang dimiliki oleh komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya. Namun dilarang memilikinya seperti fasilitas dan sarana umum, sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh secara individu, secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Dan yang ketiga ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemilikan dalam Islam. Yang pertama yaitu kekayaan merupakan titipan pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harta yang diperoleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun di kemudian hari, sehingga dalam Islam terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hambanya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti sholat dan zakat. Dan yang ketiga, hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mengharuskan kekayaan pada orang-orang lain yang berhak.
Selanjutnya nomor 4, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab kepemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh menurut syariat Islam. Setidaknya ada 5 sebab kepemilikan asbab al-tamaluk, yaitu yang pertama bekerja, al-amal, bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta. Yang kedua, waris. Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta, karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya, bukan sebagai hadiah maupun belas kasihan. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja. Jika tidak mampu bekerja, maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Yang keempat, pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan, dan hal ini diambil dari bait al-mal sebagai zakat. Yang kelima, harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga. Dalam hal ini, yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.